yang dikisahkan atau disampaikan Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahnya. Tidak ada ngomong yang nggak enak. Yang diomongkan enak semua, yang diomongkan baik semua. Ini adalah pelajaran yang luar biasa. Kemudian Nabi Yusuf juga berkata, setelah sebelumnya, sekarang kita bisa kumpul bersama. Setelah sebelumnya dulu, setan menggoda aku dan saudaraku. Nabi Yusuf tidak mengatakan, dulu setan menggoda saudaraku. Padahal yang membuang saudara Nabi Yusuf, yang membuang kakak Nabi Yusuf. Ya, yang punya rasa cemburu berat sehingga iri adalah saudara Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak mengatakan setan telah menggoda kakak-kakakku, tetapi justru beliau mengedepankan diri beliau terdahulu. Sungguh setan menggoda aku dan saudara-saudaraku. Dirinya yang ditujukan dulu, bukan saudara-saudaranya. Sementara saat itu Nabi Yusuf alaihissalam tidak digoda oleh syaitan dan tidak tergoda oleh syaitan. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah itu maha mengerti, maha alim dan maha bijaksana. Nah, ada satu kalimat di sini, Inna Rabbi latiful lima yasha. Inna Rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku itu latif, maha lembut terhadap apapun yang dia kehendaki. Nah, inilah orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh, orang-orang beriman, orang-orang percaya sama Allah, apapun yang terjadi pada dirinya dapat lutuf minallah, dapat kelembutannya Allah, dapat pertolongannya Allah, lutuf ya. Makanya kita suka nyebut ya Latif, ya Latif, ya Latif, agar apapun yang terjadi itu terjadinya enak dan hasilnya bagus untuk kita. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang dalam sumur. Itu suatu hal yang gak enak. Tetapi Allah kirimkan segera musafir lalu yang memungut. Ya, itu namanya Latif. Ya, kelembutannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian musafir ini menjual dan menjualnya dibawa ke Mesir. Ya, dijual ini gak enak. Tetapi ada kelembutan Allah. Dibeli oleh menteri. Kemudian masuk penjara. Masuk penjara itu gak enak. Tapi Allah ada kelembutan di situ. Dalam penjara dijadikan Rasul. Dan setelah itu dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Yang mengeluarkan adalah raja. Begitu keluar langsung jadi orang kepercayaan raja. Di situ ada kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua peristiwa yang dialami Nabi Yusuf, di situ ada kelembutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita disuruh minta tiap hari, minta kelembutan. Ya latifan bi khalqih itu. Ya aliman bi khalqih. Ya, suruh baca tiap pagi, setiap habis subuh suruh baca. Malam juga suruh baca. Insyaallah itu kalau kita baca, maka apapun yang terjadi ada lutuf, ada kelembutan yang Allah Ta'ala, sehingga hasilnya menjadi bagus untuk kita semua. Ayat yang ke-101. Rabbi. Setelah itu Nabi Yusuf berkata pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa sebagai bentuk syukur. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Duhai Tuhan, pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Susulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Apa maksud dari tafsir ayat ini? Ayat yang ke-101, Nabi Yusuf setelah hidup bersama ayahnya, dikatakan setelah itu hidup kurang lebih 27 tahun, 20 tahun lebih ya. Setelah pertemuan itu ya 20 tahun lebih Nabi Yakub hidup bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, setelah wafatnya Nabi Yakub, maka Nabi Yusuf melihat bahwasanya beliau telah mendapatkan semua kenikmatan, telah mendapatkan semua yang diinginkan orang, punya jabatan, punya kekayaan, punya ilmu, ya, punya ketampanan, semuanya punya keluarga yang bagus. Ya, kakak-kakaknya kumpul semuanya, adiknya kumpul, kerabatnya kumpul, pindah ke Mesir semuanya. Jadi jamaah Allah syamlahu. Allah telah mengumpulkan keluarganya jadi satu. Ini kalau keluarga bisa kumpul itu nikmatnya luar biasa. Itu kekayaan yang tiada tara. Makanya leluhur orang-orang Jawa mengatakan mangan ora mangan sing penting kumpul. Gak punya uang gak jadi masalah, miskin gak jadi masalah, yang penting bisa bersama dengan seluruh anggota keluarga. Itu puncak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, kalau saat ini kita terhalang dari bertemu dengan sebagian anggota keluarga kita dengan adanya berbagai peristiwa yang terjadi, maka kita harus meniru sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam dan sabarnya Nabi Yakub alaihissalam. Sabrun jamil, jangan ngomong yang gak baik,
Karena kalau semakin kita ngomong nggak baik, kita akan semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomonglah yang baik, keluh kesahkan pada Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan mendapatkan pertemuan yang indah, keindahan yang susah didapatkan dari pertemuan-pertemuan yang lain. Ikhwani rahimakumullah, setelah mendapatkan semua itu, Nabi Yusuf paham, ngerti, ya, ujung-ujungnya orang itu akan meninggal dunia. Ujung-ujungnya orang yang akan mati. Maka Nabi Yusuf berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi qad ataitani minal mulki, ya Allah, kamu telah beri aku kerajaan. Ya Allah, engkau telah ajarkan aku takwil mimpi. Ya Allah, engkaulah penguasa langit dan bumi. Anta wali, ya Allah, engkaulah pelindungku, engkaulah pembelaku di dunia maupun di akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Tolong ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim. Wafatkan aku sebagai seorang muslim. Dan tolong letakkan kedudukanku bis-shalihin wa alhiqni bis-shalihin. Jadikan aku di akhirat sana kumpul bersama orang-orang yang soleh. Siapakah itu? Ayahnya Yakub. Siapakah itu? Kakeknya Ishak. Siapakah itu? Mbah buyutnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Yusuf pengen berkumpul bersama ayahnya, kakeknya, dan mbah buyutnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta agar diwafatkan sebagai muslim dan letaknya bersama leluhurnya yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, dalam tafsir dikatakan beberapa hari setelah membaca doa itu, Nabi Yusuf pun meninggal dunia. Nabi Yusuf pun meninggal dunia dengan merasakan semua kenikmatan dunia, merasakan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Punya ilmu, punya ketampanan, punya